Kepercayaan diri bukanlah sesuatu yang lahir secara ajaib, tetapi sesuatu yang harus dipupuk. Sayangnya, ada kesalahan-kesalahan tertentu yang secara perlahan, tapi pasti, menghancurkan fondasi kepercayaan itu. Melalui tulisan ini, kita akan mengeksplorasi 8 kesalahan umum yang menjadi racun bagi kepercayaan diri. Dengan refleksi mendalam dan pandangan filsafat stoik, kita akan belajar untuk tidak hanya menghindari kesalahan ini, tetapi juga membangun kembali keyakinan dalam diri kita. Perjalanan ini bukan sekadar analisis, tetapi juga sebuah ajakan untuk bertumbuh. Mari kita mulai. Kesalahan pertama, membandingkan diri dengan orang lain. Membandingkan diri dengan orang lain adalah kesalahan yang hampir semua orang pernah lakukan, termasuk saya. Di era digital ini, kita hidup di tengah arus konstan pencitraan diri. Setiap kali kita membuka media sosial, kita dihadapkan pada foto-foto liburan mewah, promosi jabatan, atau pencapaian besar teman-teman kita. Rasanya seperti semua orang bergerak lebih cepat, lebih sukses, dan lebih bahagia. Tapi apa yang sering kita lupakan adalah kenyataan bahwa apa yang kita lihat hanyalah sorotan terbaik dari kehidupan orang lain. Dalam kata-kata Theodore Roosevelt, "Comparison is the thief of joy." Perbandingan tidak hanya mencuri kebahagiaan kita, tetapi juga menggerogoti kepercayaan diri kita dari dalam. Saya sendiri pernah terjebak dalam perangkap ini. Ketika teman-teman saya lulus dengan nilai terbaik, mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi, atau menikah lebih dulu, saya merasa tertinggal jauh di belakang. Pikiran negatif mulai menguasai diri saya. Apa yang salah dengan saya? Mengapa hidup mereka tampak begitu sempurna? Perasaan tidak cukup baik ini perlahan-lahan menghancurkan semangat saya. Saya mulai meragukan kemampuan saya sendiri, dan ironisnya, saya malah kehilangan fokus pada apa yang sebenarnya ingin saya capai. Namun, perubahan besar terjadi ketika saya mulai mempelajari filsafat stoik. Marcus Aurelius dalam bukunya Meditations mengajarkan bahwa kita tidak perlu mencemaskan apa yang ada di luar kendali kita. Jangan buang energimu untuk membandingkan dirimu dengan orang lain. Hidup mereka bukan tanggung jawabmu. Fokuslah pada apa yang bisa kamu lakukan dengan hidupmu. Kata-kata ini membuka mata saya bahwa hidup adalah perjalanan yang unik untuk setiap orang, dan membandingkan diri hanya akan membawa kita menjauh dari tujuan kita sendiri. Saya memutuskan untuk membuat beberapa perubahan nyata dalam hidup saya. Pertama, saya membatasi waktu saya di media sosial. Platform ini bukanlah tempat untuk mencari validasi atau membandingkan diri. Kedua, saya mulai mencatat pencapaian kecil saya setiap hari. Hal ini membantu saya melihat betapa banyak hal yang sudah saya capai, meskipun tidak selalu terlihat besar di mata orang lain. Dan yang paling penting, saya belajar untuk merayakan keberhasilan orang lain tanpa menjadikannya tolok ukur bagi keberhasilan saya sendiri. Kita sering lupa bahwa setiap orang memiliki garis start yang berbeda, dan tidak semua orang menghadapi rintangan yang sama dalam hidup. Apa yang tampak seperti kehidupan sempurna di luar seringkali menyembunyikan perjuangan yang tidak terlihat. Dengan memahami ini, saya mulai lebih berempati pada diri saya sendiri. Saya berhenti menganggap diri saya gagal hanya karena belum mencapai standar yang saya lihat di luar sana. Sebaliknya, saya mulai bertanya, apa langkah kecil yang bisa saya ambil hari ini untuk mendekatkan diri pada versi terbaik dari diri saya? Fokus pada perjalanan diri sendiri adalah kunci untuk membangun kepercayaan diri. Ketika kita berhenti membandingkan diri, kita membebaskan energi mental yang sebelumnya terkuras untuk hal-hal yang tidak produktif. Energi itu kemudian bisa dialihkan untuk bekerja pada tujuan pribadi kita, mengembangkan keterampilan baru, atau hanya menikmati momen-momen kecil dalam hidup. Hal ini bukan hanya tentang menjadi lebih percaya diri, tetapi juga tentang hidup dengan cara yang lebih bermakna. Ketika kita membandingkan diri dengan orang lain, kita lupa melihat sejauh mana kita telah berjalan. Refleksi ini penting. Dengan menghargai perjalanan Anda sendiri, Anda tidak hanya membangun kepercayaan diri tetapi juga rasa syukur terhadap kehidupan. Jadi berhentilah membandingkan diri. Kehidupan Anda adalah milik Anda, dan itu adalah cerita yang hanya bisa Anda tulis. Jangan biarkan standar orang lain menentukan nilai Anda. Jadilah lebih baik dari Anda yang sebelumnya dan biarkan kepercayaan diri Anda tumbuh dari sana. Kesalahan kedua, takut gagal. Ketakutan akan kegagalan adalah salah satu hambatan terbesar dalam perjalanan menuju kepercayaan diri.
Banyak dari kita membayangkan kegagalan sebagai sesuatu yang memalukan, sesuatu yang akan mengecilkan nilai kita di mata orang lain, bahkan di mata kita sendiri. Namun, Epictetus mengingatkan bahwa kegagalan bukanlah musuh. Yang menjadi musuh adalah rasa takut yang membuat kita berhenti mencoba. Saya pernah hidup dalam ketakutan seperti ini. Ketika berada di tahun terakhir kuliah, saya memiliki peluang untuk mengikuti lomba nasional yang dapat membawa saya ke puncak karier lebih cepat. Tetapi rasa takut menghantui saya setiap malam. Bagaimana jika saya gagal? Bagaimana jika orang lain melihat saya sebagai seorang pecundang? Pikiran-pikiran ini membuat saya memilih untuk mundur sebelum saya bahkan mencoba. Apa yang terjadi? Bukan hanya saya kehilangan peluang emas itu, tetapi saya juga merasa lebih buruk tentang diri saya. Alih-alih menghindari rasa malu, saya justru kehilangan rasa hormat pada diri sendiri karena tidak memiliki keberanian untuk mencoba. Dari pengalaman itu, saya belajar satu pelajaran penting. Rasa takut akan kegagalan sering kali lebih melumpuhkan daripada kegagalan itu sendiri. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Marcus Aurelius menulis, "Jangan takut pada apa yang tidak dapat dihindari. Jika sesuatu terjadi, itu terjadi untuk mendidik dan memperkuatmu." Melihat kegagalan dari perspektif ini mengubah cara saya memandang diri sendiri. Kegagalan bukanlah akhir, ia adalah alat untuk belajar, untuk bertumbuh, dan untuk menjadi lebih tangguh. Ketika saya mulai mengadopsi pandangan ini, saya memutuskan untuk menghadapi ketakutan saya dengan langkah kecil. Saya mulai mengambil risiko kecil dalam hidup saya, seperti berbicara di depan umum dalam kelompok kecil, atau mencoba hobi baru yang sebelumnya saya hindari karena takut tidak mahir. Setiap keberanian kecil ini membawa saya pada pemahaman bahwa kegagalan adalah bagian dari proses. Ternyata ketika kita gagal, dunia tidak runtuh. Orang-orang tidak menghakimi kita seperti yang kita takutkan. Dan yang lebih penting, kita mulai melihat bahwa setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Misalnya, salah satu kegagalan terbesar saya adalah ketika saya mencoba memulai bisnis kecil pertama saya. Saya kehilangan uang, waktu, dan merasa sangat kecewa pada diri sendiri. Namun, setelah beberapa bulan refleksi, saya mulai menyadari bahwa pengalaman itu memberikan wawasan yang tidak akan pernah saya dapatkan dari buku atau teori. Saya belajar bagaimana menghadapi tekanan, bagaimana berkomunikasi dengan lebih baik, dan bagaimana bangkit kembali setelah jatuh. Dalam retrospeksi, kegagalan itu adalah batu loncatan menuju kepercayaan diri yang lebih kuat. Ketakutan akan kegagalan seringkali berakar pada cara kita memandang diri kita sendiri. Kita cenderung mengaitkan harga diri kita dengan hasil dari tindakan kita, sehingga ketika kita gagal, kita merasa tidak berharga. Namun, filsafat Stoik mengajarkan bahwa nilai kita sebagai manusia tidak ditentukan oleh hasil, melainkan oleh upaya yang kita lakukan. Epictetus berkata, "Lakukan apa yang ada dalam kendalimu dengan sepenuh hati, dan biarkan hasilnya berjalan sesuai kehendak alam." Saya juga mulai menyadari bahwa kegagalan bukan hanya tentang apa yang kita pelajari, tetapi juga tentang bagaimana kita meresponsnya. Ketika kita gagal, kita memiliki dua pilihan, menyerah atau bangkit kembali. Pilihan ini adalah momen penting di mana kepercayaan diri dibangun. Dengan setiap kebangkitan dari kegagalan, kita memperkuat keyakinan bahwa kita mampu menghadapi apapun yang datang dalam hidup kita. Sekarang, saya melihat kegagalan dengan perspektif yang jauh lebih sehat. Saya tidak lagi takut untuk mencoba hal-hal baru, bahkan jika ada kemungkinan besar saya akan gagal. Setiap langkah maju, betapapun kecilnya, adalah bukti keberanian saya untuk menghadapi ketakutan itu. Saya juga menyadari bahwa orang-orang yang sukses bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, tetapi mereka yang memiliki ketekunan untuk terus maju meskipun telah gagal berkali-kali. Ketika kita menghadapi ketakutan akan kegagalan, kita harus bertanya pada diri sendiri, apa yang lebih menakutkan, gagal atau tidak pernah mencoba sama sekali? Jika Anda tidak mencoba, Anda telah gagal tanpa usaha. Tetapi jika Anda mencoba, bahkan jika Anda gagal, Anda tetap menang karena Anda telah belajar sesuatu. Dalam kata-kata Seneca, beranilah untuk gagal, karena hanya melalui kegagalan, Anda akan mengetahui kekuatan sejati Anda. Mengatasi rasa takut gagal adalah tentang membangun keberanian untuk melangkah dan menerima bahwa perjalanan hidup tidak akan selalu mulus. Jadikan kegagalan sebagai guru, bukan musuh.
Ketika Anda mampu melakukan ini, kepercayaan diri Anda tidak hanya tumbuh, tetapi juga menjadi tak tergoyahkan. Kesalahan ketiga, membiarkan kritik meruntuhkan diri sendiri. Tidak ada yang suka dikritik. Ketika seseorang menunjukkan kesalahan atau kekurangan kita, respon alami kita seringkali adalah merasa terpojok, defensif, atau bahkan terluka. Namun, ada perbedaan besar antara mendengar kritik dan membiarkannya menghancurkan kepercayaan diri kita. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, jika seseorang mengkritikmu, pertimbangkan kata-katanya. Jika benar, belajarlah. Jika salah, abaikan. Sayangnya, banyak dari kita tidak berhenti untuk menganalisis kritik dengan pikiran jernih. Kita langsung menginternalisasinya sebagai bukti bahwa kita tidak cukup baik. Saya pernah mengalami masa ketika kritik terasa seperti serangan pribadi. Di awal karier saya, bos saya mengkritik cara saya menangani proyek tertentu. Meskipun kritik itu disampaikan dengan maksud baik, saya merasa hancur. Saya mulai berpikir bahwa saya tidak kompeten, bahwa saya tidak pantas berada di posisi saya. Pikiran ini menghantui saya selama berminggu-minggu, dan setiap kali saya menghadapi tugas baru, saya merasa ragu pada kemampuan saya sendiri. Namun, setelah membaca karya Seneca, saya menemukan perspektif baru tentang kritik. Dia menulis, kita tidak bisa menghindari ombak di laut, sama seperti kita tidak bisa menghindari kritik dalam hidup. Tapi kita bisa belajar untuk menavigasi ombak itu dengan tenang. Kritik adalah bagian alami dari kehidupan, terutama jika kita ingin berkembang. Jika kita tidak pernah dikritik, itu mungkin berarti kita tidak berusaha cukup keras atau tidak menempatkan diri kita di luar zona nyaman. Dengan pemikiran ini, saya mulai mengubah cara saya merespons kritik. Langkah pertama adalah memisahkan kritik dari emosi. Ketika seseorang mengkritik saya mencoba untuk melihat kritik itu secara objektif. Seperti seorang penonton yang melihat adegan di panggung. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah kritik ini benar? Jika ya, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki diri? Jika tidak, mengapa saya harus merasa terganggu? Sebagai contoh, suatu hari seorang kolega mengkritik presentasi saya mengatakan bahwa gaya penyampaian saya terlalu monoton. Pada awalnya saya merasa malu, tapi kemudian saya berpikir, apakah kritik ini benar? Saya mendengarkan rekaman presentasi saya dan menyadari bahwa memang ada ruang untuk perbaikan. Alih-alih membiarkan kritik itu meruntuhkan rasa percaya diri saya memutuskan untuk belajar lebih banyak tentang teknik presentasi. Saya mulai menonton video, membaca buku, dan berlatih lebih keras. Hasilnya, presentasi saya berikutnya jauh lebih baik dan saya menerima pujian dari orang yang sama yang sebelumnya mengkritik saya. Hal penting yang saya pelajari adalah bahwa kritik seringkali mencerminkan lebih banyak tentang pemberi kritik daripada diri kita. Ada kalanya kritik berasal dari rasa iri, ketidaksukaan pribadi, atau bahkan ketidakamanan orang lain. Dalam situasi ini, penting untuk tidak mengambil kritik secara pribadi. Seperti yang dikatakan Epictetus, hal-hal yang bukan di bawah kendalimu seharusnya tidak memiliki kuasa atas dirimu. Namun, ini tidak berarti kita harus mengabaikan semua kritik. Terkadang, kritik yang paling menyakitkan justru yang paling kita butuhkan untuk mendengar. Sebagai manusia, kita memiliki bias alami untuk membela diri, sehingga sulit bagi kita untuk melihat kekurangan kita sendiri. Kritik yang jujur dari orang lain adalah cermin yang bisa membantu kita berkembang. Rahasianya adalah belajar membedakan antara kritik yang membangun dan kritik yang merusak, antara kata-kata yang dimaksudkan untuk membantu kita tumbuh dan kata-kata yang hanya ingin menjatuhkan kita. Saya juga mulai memahami bahwa menerima kritik dengan lapang dada adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Orang yang percaya diri tidak takut mendengar apa yang bisa mereka tingkatkan, karena mereka tahu bahwa nilai mereka tidak tergantung pada kesempurnaan. Mereka melihat kritik sebagai peluang, bukan ancaman. Dalam perjalanan hidup, kritik akan selalu ada. Tidak ada cara untuk menghindarinya sepenuhnya, tetapi kita punya pilihan tentang bagaimana kita meresponsnya. Kita bisa membiarkannya menghancurkan kita, atau kita bisa menggunakannya untuk membangun versi diri yang lebih baik. Dengan setiap kritik yang kita hadapi dengan pikiran terbuka, kita memperkuat kepercayaan diri kita dan membuktikan pada diri sendiri bahwa kita mampu tumbuh. Seperti yang diajarkan oleh Stoikisme, kamu tidak memiliki kendali atas apa yang orang lain katakan atau pikirkan tentangmu, tetapi kamu memiliki kendali penuh atas bagaimana kamu meresponsnya. Jadikan kritik sebagai alat untuk memperbaiki diri, bukan sebagai palu yang meruntuhkan kepercayaan diri Anda.
Ketika Anda dapat melakukannya, Anda akan menemukan bahwa tidak ada kritik apapun yang dapat menggoyahkan fondasi kepercayaan diri Anda. Kesalahan keempat, menunda-nunda tindakan. Menunda-nunda adalah musuh tersembunyi kepercayaan diri. Ketika kita menunda sesuatu, baik itu tugas kecil maupun tujuan besar dalam hidup, kita sebenarnya tidak hanya menunda pekerjaan, tetapi juga membangun kebiasaan meragukan kemampuan diri sendiri. Filsuf Stoik Marcus Aurelius pernah berkata, "Jangan tunda tindakan yang benar hingga esok hari. Kehidupan ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan menunggu waktu yang sempurna." Namun, berapa banyak dari kita yang tetap terjebak dalam lingkaran menunda-nunda dengan alasan bahwa kita belum siap? Saya pernah menjadi seorang penunda yang ulung. Ketika dihadapkan pada tugas yang menantang atau hal-hal yang saya anggap tidak nyaman, saya selalu menemukan alasan untuk menunda. Saya akan mulai besok, atau saya butuh waktu lebih banyak untuk mempersiapkan diri. Namun semakin lama saya menunda, semakin besar tekanan mental yang saya rasakan. Tugas itu tidak hilang, sebaliknya ia menjadi beban yang semakin berat dalam pikiran saya. Akhirnya, saya menyadari bahwa menunda-nunda bukanlah bentuk istirahat, melainkan bentuk sabotase diri. Penundaan juga sering berakar pada rasa takut. Kita takut gagal, takut melakukan kesalahan, atau takut hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi ironisnya, semakin lama kita menunda, semakin besar rasa takut itu tumbuh. Ketika saya pertama kali menyadari pola ini dalam hidup saya mulai bertanya pada diri sendiri, mengapa saya menunda? Apakah saya benar-benar membutuhkan lebih banyak waktu? Atau apakah saya hanya mencoba menghindari perasaan tidak nyaman? Filsafat Stoik mengajarkan bahwa tindakan adalah inti dari keberhasilan dan kebahagiaan. Epictetus berkata, "Kamu tidak dapat mengendalikan hasil dari tindakanmu, tetapi kamu dapat mengendalikan apakah kamu bertindak atau tidak." Kalimat ini memotivasi saya untuk mulai melangkah, bahkan ketika saya merasa belum siap sepenuhnya. Saya mulai dengan langkah-langkah kecil, mengatur alarm 30 menit lebih awal untuk menyelesaikan satu tugas penting setiap pagi, misalnya. Ternyata, tindakan kecil ini memberikan efek yang luar biasa pada rasa percaya diri saya. Ketika kita menunda, kita secara tidak sadar mengirimkan pesan kepada diri sendiri bahwa kita tidak mampu menangani tugas tersebut. Tetapi ketika kita mulai bertindak, betapapun kecilnya langkah itu, kita mulai membangun rasa percaya diri. Kita mulai melihat bahwa tugas yang tampaknya sulit sebenarnya tidak seberat yang kita bayangkan. Saya masih ingat momen ketika saya harus membuat keputusan besar untuk memulai proyek pribadi yang telah saya pikirkan selama bertahun-tahun. Selama ini, saya selalu menunda dengan alasan bahwa waktunya belum tepat. Tapi kenyataannya, tidak pernah ada waktu yang benar-benar sempurna. Saya akhirnya memutuskan untuk memulai proyek itu, meskipun dengan segala ketidakpastian. Langkah pertama terasa berat, tetapi setiap langkah berikutnya menjadi lebih mudah. Kini, saya melihat bahwa keputusan untuk berhenti menunda adalah salah satu hal terbaik yang pernah saya lakukan untuk membangun kepercayaan diri saya. Satu hal yang juga saya pelajari adalah pentingnya membagi tugas besar menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dilakukan dengan segera. Ketika kita menghadapi sesuatu yang besar, seperti menulis buku atau memulai bisnis, mudah sekali merasa kewalahan dan akhirnya menunda. Tapi jika kita memecah tugas itu menjadi bagian-bagian kecil, misalnya menulis satu paragraf sehari atau membuat satu panggilan telepon, tiba-tiba tugas itu menjadi jauh lebih mudah untuk dikelola. Stoikisme juga mengajarkan kita untuk fokus pada tindakan, bukan hasil. Banyak orang menunda karena terlalu khawatir tentang hasil akhir, padahal hasil bukanlah sesuatu yang sepenuhnya ada dalam kendali kita. Yang ada dalam kendali kita adalah usaha kita hari ini. Ketika kita berhenti memikirkan hasil dan mulai fokus pada tindakan, kita akan menemukan bahwa menunda-nunda perlahan menjadi kebiasaan yang bisa diatasi. Menunda-nunda tidak hanya menghancurkan produktivitas kita, tetapi juga mengikis rasa percaya diri kita. Setiap kali kita menunda sesuatu, kita kehilangan kesempatan untuk membuktikan kepada diri sendiri bahwa kita mampu menyelesaikan tugas itu. Sebaliknya, setiap tindakan kecil yang kita ambil menjadi batu bata yang memperkuat fondasi kepercayaan diri kita. Jadi, bagaimana kita melawan kebiasaan ini? Langkah pertama adalah menyadari pola pikir yang menyebabkan penundaan. Tanyakan pada diri Anda, apa yang sebenarnya saya hindari? Langkah kedua adalah bertindak, bahkan jika itu hanya langkah kecil. Tidak ada yang salah dengan bergerak perlahan selama Anda terus bergerak.
Dalam kata-kata Marcus Aurelius, kehidupan tidak menunggu. Jadi jangan tunda untuk menjadi orang yang kamu inginkan hari ini. Jika Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda capai, mulai sekarang juga. Tidak perlu menunggu kesiapan yang sempurna, karena kesempurnaan itu sendiri hanyalah ilusi. Dengan bertindak sekarang, Anda tidak hanya menyelesaikan tugas Anda, tetapi juga membangun keyakinan bahwa Anda adalah orang yang dapat diandalkan, terutama oleh diri Anda sendiri. Kesalahan kelima, mengabaikan nilai diri sendiri. Pernahkah Anda merasa tidak cukup baik, tidak cukup pintar, tidak cukup berbakat, atau tidak cukup layak untuk mencapai apa yang Anda impikan? Pikiran semacam ini adalah salah satu penghalang terbesar dalam membangun kepercayaan diri. Mengabaikan nilai diri sendiri bukan hanya bentuk keraguan diri, tetapi juga cara kita secara tidak sadar menyangkal potensi yang luar biasa dalam diri kita. Dalam Stoikisme, ada pengingat penting. Kamu tidak dilahirkan untuk menjadi segalanya bagi semua orang, tapi kamu dilahirkan untuk menjadi dirimu sendiri, dengan segala keunikannya. Saya pernah berada di titik terendah dalam hidup saya, di mana saya merasa bahwa segala yang saya lakukan tidak cukup baik. Saya sering membandingkan diri dengan rekan kerja yang tampak lebih sukses atau teman-teman yang memiliki kehidupan yang lebih sempurna. Akibatnya, saya mulai meremehkan kemampuan saya sendiri. Saya merasa apapun yang saya lakukan tidak pernah cukup untuk memenuhi standar yang sebenarnya saya buat sendiri berdasarkan asumsi tentang orang lain. Namun, sebuah peristiwa kecil mengubah cara pandang saya. Suatu hari, seorang teman dekat mengirimkan pesan yang sederhana. Kamu tahu, aku selalu kagum dengan caramu menghadapi kesulitan dengan tenang. Kamu membuat orang-orang di sekitarmu merasa tenang. Kata-kata itu begitu mengejutkan bagi saya. Saya tidak pernah menyadari bahwa saya memiliki kekuatan seperti itu. Saya terlalu sibuk melihat kekurangan saya hingga melupakan kualitas positif yang ada dalam diri saya. Mengabaikan nilai diri sendiri adalah jebakan yang berbahaya. Ketika kita hanya fokus pada kelemahan kita kehilangan kesempatan untuk melihat kekuatan kita. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, kamu memiliki kekuatan untuk melihat ke dalam dirimu sendiri. Temukan apa yang kamu miliki dan gunakan itu untuk tujuan yang baik. Dari kutipan ini, saya mulai merenungkan apa sebenarnya yang menjadi nilai unik dalam diri saya. Saya mungkin tidak sempurna, tetapi saya memiliki kualitas yang membuat saya istimewa. Ketika kita mengabaikan nilai diri sendiri, kita sering kali memosisikan diri sebagai musuh terbesar bagi perkembangan kita. Kita menciptakan narasi dalam pikiran yang mengatakan bahwa kita tidak cukup layak, yang pada akhirnya menghentikan kita dari mengambil langkah berani menuju tujuan kita. Hal ini adalah bentuk sabotase diri yang sangat halus tetapi sangat merusak. Cara untuk keluar dari jebakan ini adalah dengan berlatih self-awareness atau kesadaran diri. Kenali apa saja kualitas positif yang ada dalam diri Anda. Mulailah dengan hal-hal kecil. Apakah Anda seseorang yang selalu hadir untuk teman-teman Anda? Apakah Anda memiliki kemampuan untuk mempelajari sesuatu dengan cepat? Apakah Anda memiliki empati yang tinggi? Semua ini adalah nilai yang seringkali kita abaikan, karena kita terlalu sibuk melihat apa yang kita anggap sebagai kekurangan. Selain itu, penting untuk mengingat bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang sempurna.